Jerry Brudos merupakan anak lelaki kedua dari dua bersaudara. Dia lahir pada tanggal 31 Januari 1939 di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Kehadirannya tidak diharapkan oleh ibunya, sebab ibunya menginginkan untuk memiliki seorang anak perempuan, sehingga Jerry hanya menjadi tempat melampiaskan kekesalan bagi ibunya. Sebaliknya, kakak lelakinya menjadi putra kesayangan ibunya. Ketika Jerry berusia 5 tahun, kerabat orang tuanya datang ke rumah bersama dengan anak gadis mereka. Ketika itu, anak gadisnya merasa tidak enak badan, sehingga orang tua Jerry menyuruhnya untuk tidur di kamar Jerry. Pada saat gadis itu tertidur, Jerry memperhatikan kakinya yang memakai sepatu heels. Entah kenapa, ada perasaan tertarik dalam diri Jerry terhadap kaki si gadis dan sepatu heelsnya. Sejak saat itu, Jerry mulai sering memperhatikan para wanita yang memakai sepatu heels. Walaupun pada saat itu, Jerry belum mengerti perasaan apa yang muncul dalam dirinya. Ketika beranjak remaja, Jerry tumbuh menjadi anak yang tidak berprestasi dan pemalu. Ditambah lagi, tubuhnya tidak tinggi dan wajahnya dipenuhi jerawat, sehingga tidak ada gadis yang tertarik dengannya. Pada saat itu, Jerry mulai bergaul dengan anak tetangga yang nakal dan mengajarinya hal-hal negatif. Salah satunya adalah dengan mencuri pakaian dalam wanita. Anak tetangga itu memiliki beberapa kakak perempuan, sehingga anak itu mengajari Jerry untuk mencuri pakaian dalam kakak perempuannya. Dari situlah Jerry kemudian ketagihan untuk mencuri pakaian dalam, lingerie, dan sepatu heels para tetangganya. Dia akan berfantasi mengenai wanita yang memakai sepatu heels dan hal itu menjadi fetisnya. Terkadang, Jerry akan memakai lingerie dan sepatu heels yang dia curi untuk memuaskan fantasinya. Lama-kelamaan, Jerry yang masih remaja mulai menguntit para wanita dan diam-diam memfoto mereka. Di usia 17 tahun, Jerry mulai berani menolak beberapa gadis menggunakan pisau dan memaksa gadis itu untuk mengikutinya ke gudang dekat rumahnya. Lalu dia akan memerintahkan si gadis untuk melepas semua pakaiannya dan memfotonya. Tapi Jerry tidak memperkosa korbannya. Dia akan mengunci gadis itu di gudang kecil tempat penyimpanan jagung dan pergi meninggalkannya selama beberapa saat. Lalu, Jerry akan kembali dengan pakaian yang berbeda dan menata rambutnya dengan cara yang berbeda. Dia akan berpura-pura sebagai kembaran si pelaku. Lalu, dia akan beraksi sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka. Jerry akan meminta mereka berjanji untuk tidak melaporkan kembarannya ke polisi. Sebagai gantinya, dia akan mencari kamera yang tadi dipakai untuk memfoto mereka dan menghancurkan foto-foto mereka. Rupanya, semua korbannya percaya dan tidak melaporkan Jerry ke polisi. Merasa semakin percaya diri, di bulan Januari 1956, Jerry mengajak teman kencannya ke sebuah tempat terpencil. Di sana, dia memerintahkan si gadis untuk melepaskan pakaiannya. Ketika gadis itu menolak, Jerry memukulnya sampai hidung gadis itu patah. Gadis itu pun berteriak meminta pertolongan, dan terdengar oleh sepasang muda-mudi yang juga sedang berkencan. Itulah pertama kali Jerry ditangkap oleh polisi. Akibatnya, Jerry dikirim ke rumah tahanan anak selama 9 bulan. Di sana, Jerry didiagnosa menderita depresi dan skizofrenia, tetapi masih dalam tahapan awal, sehingga Jerry kemudian dibebaskan dan dapat melanjutkan sekolahnya. Jerry pun lulus sekolah pada tahun 1957. Di bulan Maret 1959, Jerry bergabung dengan militer. Rupanya, dia dapat berkembang dengan baik sebagai teknisi komunikasi. Sayangnya, Jerry kerap kali berfantasi mengenai seorang gadis Korea yang cantik. Dia mengklaim kalau gadis itu selalu datang dan menyelinap ke dalam selimutnya setiap malam. Akibatnya, Jerry dikeluarkan dari kemiliteran setelah 7 bulan bergabung, karena mentalnya dianggap tidak stabil. Jerry selanjutnya bekerja sebagai teknisi kelistrikan di sebuah stasiun radio lokal. Di sana, dia berteman dengan seorang pemuda yang tertarik dengan bidang kelistrikan. Pemuda itulah yang mengenalkan Jerry pada seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Ralphine Swindler. Keduanya menjalin kasih dan menikah pada tanggal 30 September 1961. Jerry diketahui tidak pernah memperlakukan Ralphine dengan kasar. Dia hanya meminta Ralphine untuk memuaskan fantasi seksualnya dengan setiap hari bertelanjang bulat dan hanya memakai sepatu heel saat di rumah. Lalu, Jerry akan memfoto tubuh Ralphine sebelum melakukan hubungan suami istri. Tapi ketika putri pertama mereka menginjak usia balita, Ralphine mulai menolak permintaan Jerry. Sebab dia tidak mau anaknya melihat ibunya tanpa pakaian saat di rumah. Selain itu, fisik Jerry yang bertambah besar membuat Ralphine semakin tidak tertarik terhadap suaminya. Dia memfokuskan diri untuk mengurus anaknya. Sejak saat itu, Jerry juga semakin menjauh dari istrinya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di garasi rumahnya untuk melakukan bongkar pasang mesin mobil. Dia juga terkadang menerima servis mobil dari para tetangganya. Di bulan Mei 1967,
Ralphine sedang di rumah sakit untuk melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Rupanya, Jerry malah menghabiskan waktu dengan menguntit seorang wanita yang memakai sepatu heels yang sangat menarik. Dia mengikuti wanita itu sampai ke apartemennya. Lalu saat malam tiba, Jerry diam-diam masuk ke dalam apartemen si wanita dan menjebak wanita itu sampai pingsan. Ketika dia melihat si wanita dalam keadaan tak berdaya, Jerry malah menjadi nafsu. Dia pun memperkosa wanita itu dan kabur dengan membawa sepatu heelsnya. Pada tanggal 26 Januari 1968, seorang sales girl yang menjual buku ensiklopedia bernama Linda Slauson mendatangi rumah Jerry. Rupanya Linda salah alamat, sebab tetangga Jerry lah yang memintanya datang untuk membeli buku ensiklopedia. Tapi Jerry tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dengan berpura-pura akan membeli bukunya, Jerry berhasil memancing Linda untuk masuk ke garasi rumahnya. Ketika Linda sedang duduk dan menjelaskan buku yang dijualnya, Jerry membuka kepalanya menggunakan kayu. Lalu Jerry mencekiknya sampai Linda kehilangan nyawanya. Kemudian, Jerry membuka semua pakaian Linda. Rupanya, Linda mengenakan lingerie berwarna merah yang sangat seksi. Jerry pun segera memperkosa jasad Linda dan memfoto kakinya yang memakai sepatu heels. Dia juga menggonta-ganti lingerie dan sepatu heels yang dia kumpulkan dari hasil mencuri untuk dipakaikan pada jasad Linda seperti boneka. Lalu memfotonya berulang kali. Setelah puas, Jerry memotong kaki kirinya dengan menggunakan gergaji, dan potongan kaki itu dia simpan di freezer yang terletak di garasi. Jerry tidak takut istri atau anaknya akan memergoki perbuatannya, sebab semua anggota keluarganya dilarang memasuki garasi. Siapapun yang akan masuk ke garasi harus memberitahunya terlebih dahulu melalui intercom yang sudah dia pasang. Jerry lalu mengikat jasad Linda pada sebuah mesin piston dengan menggunakan kawat besi. Dia membawa jasad Linda ke daerah Marion County dan membuangnya di tengah perjalanan. Tapi Jerry tidak dapat mengingat lokasinya dengan pasti, sehingga pada akhirnya jasad Linda tidak pernah ditemukan. Kejahatannya berlanjut di bulan November 1968, di mana dia tidak sengaja melihat sebuah mobil yang mogok. Pengemudinya merupakan seorang wanita yang bernama Jane Susan Whitney. Lagi-lagi, Jerry memancing korbannya untuk ikut dengannya, dengan alasan kalau dia akan memperbaiki mobilnya, tetapi perlu mengambil beberapa spare part mobil di rumahnya. Susan yang tidak menaruh curiga akhirnya ikut dengan Jerry ke garasi rumahnya. Susan tetap menunggu di dalam mobil Jerry, sedangkan Jerry turun dari mobil untuk berpura-pura mengambil spare part. Lalu, Jerry diam-diam masuk ke mobil melalui pintu belakang dan leher Susan dari belakang. Tubuh tak bernyawa Susan segera diperkosa dan dipakaikan berbagai lingerie serta sepatu heels oleh Jerry selama 2 hari berikutnya. Bahkan, Jerry sempat memotong payudara Susan dengan tujuan untuk dikeraskan menggunakan epoksi. Tapi ternyata upaya itu gagal. Jerry kemudian mengikat jasad Susan pada sebuah batang besi dan membuangnya di sungai Willamette, bersama dengan potongan kaki Linda yang sudah membusuk. Pada bulan Maret 1969, Jerry melihat seorang wanita yang memakai rok pendek dengan sepatu heels di sebuah parkiran swalayan. Dia segera memarkirkan mobilnya dengan niatan untuk menculik si wanita. Tapi rupanya wanita itu menghilang dari pandangan Jerry. Ketika Jerry akan kembali ke mobil, dia melihat seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja keluar dari mobil. Jerry segera menembak senjata pada gadis itu yang bernama Karen Elena Springer, lalu membawanya pulang ke garasi rumahnya. Karen terus memohon untuk tidak disakiti. Dia berjanji akan melakukan apa saja. Jerry kemudian bertanya apakah dia masih perawan, dan Karen menjawab iya. Sesampainya di garasi, dia segera memerintahkan Karen untuk melepas semua pakaiannya. Lalu Jerry memperkosa di lantai. Karen juga diperintahkan untuk berpose menggunakan berbagai sepatu heels dan pakaian dalam sambil difoto. Jerry lalu mengikat tangan Karen ke belakang dan mengikatkan tali ke lehernya. Dia lalu bertanya pada Karen apakah ikatannya terlalu kencang. Karen menjawab iya. Jerry lalu mengaitkan tali itu pada kasuk kayu di langit-langit dan menariknya sekuat tenaga. Alhasil, tubuh Karen terangkat dan dia tercekik sampai tewas. Lagi-lagi, Jerry melampiaskan nafsunya pada jasad korbannya. Lalu dia kembali mencoba untuk memotong payudara korbannya dan dikeraskan menggunakan epoksi. Malam harinya, Jerry mengikat jasad Karen pada sebuah mesin mobil dan membuangnya di sungai Willamette. Pada tanggal 23 April 1969, Jerry kembali mencoba seorang wanita dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan setelah berpura-pura sebagai polisi. Wanita itu bernama Linda Downsally yang baru berusia 22 tahun. Jerry kemudian mengikat Linda di garasinya dan menyembunyikannya di bawah tangga.
Lalu Jerry masuk ke dalam rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Ketika Jerry kembali ke garasi, didapati kalau Linda sudah terlepas dari ikatannya. Tapi sayangnya Linda tidak berusaha untuk pergi, sehingga Jerry segera menjaga lehernya sampai Linda pingsan. Dia kemudian memperkosanya sambil mencekiknya sampai Linda tidak bernyawa. Selama 24 jam berikutnya, Jerry melakukan tindakan nekrofilia seperti pada 3 korban sebelumnya. Lalu setelah puas, Jerry kembali mengikat jasad korbannya pada sebuah spare part mobil dan membuangnya ke sungai Willamette. Pada 10 Mei 1969, 2 orang pemancing menemukan jasad Linda Sally yang mengambang dan sudah membusuk. Ketika diperiksa oleh polisi, jasad itu rupanya sempat terikat pada sebuah spare part mobil dengan menggunakan kawat. Polisi kemudian melakukan penyisiran di sungai itu. 2 hari kemudian, ditemukan jasad Karen yang terikat pada spare part mobil di dasar sungai. Hasil lab membuktikan kalau keduanya diikat dengan menggunakan kawat besi yang sama, dengan bentuk ikatan yang sama. Hal ini berarti mereka sedang menghadapi seorang pembunuh berantai yang kemungkinan besar merupakan seorang mekanik bengkel. Polisi kemudian menelusuri setiap bengkel dan menanyakan semua orang yang mengenal para korban. Ketika polisi bertanya pada teman-teman Karen di Universitas Oregon, rupanya beberapa teman wanitanya berkata kalau mereka sering mendapat telepon misterius dari seorang pria yang mengaku sebagai veteran. Pria itu selalu mengajak berkencan. Salah seorang teman wanita Karen ada yang merasa kasihan dan memberi kesempatan untuk berkencan. Tapi saat mereka bertemu, pria itu membawa mobil station wagon yang kotor dan banyak berserakan pakaian anak di dalam mobilnya. Hal itu sangat jelas menunjukkan kalau si pria sudah menikah dan memiliki anak. Selain itu, pria tersebut juga mengatakan padanya kalau dia seharusnya takut setelah ditemukan 2 jasad di sungai. Terakhir, si pria bertanya padanya, "Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak akan membawamu ke sungai dan mencekikmu sampai mati?" Polisi yang mendengar hal itu segera meminta si wanita untuk berpura-pura menerima ajakan berkencan dari si pria jika pria itu menelepon lagi. Beberapa minggu kemudian, hal itu benar terjadi. Teman wanita Karen yang sudah bekerja sama dengan polisi menunggu kedatangan Jerry di tempat yang mereka sepakati. Di sanalah Jerry kemudian ditangkap dan ditahan oleh polisi. Tapi karena Jerry memberikan alamat palsu, maka polisi tidak menemukan bengkel mobil Jerry. Dia pun dibebaskan dalam pengawasan. Setelah polisi menelusuri rekam jejak Jerry, terungkap kalau ketika remaja Jerry pernah ditangkap atas kasus penyerangan terhadap wanita. Dia juga tercatat pernah ditangkap karena kedapatan mencuri pakaian dalam di asrama wanita. Saat alamat rumahnya ditelusuri, didapati kalau rumahnya terletak di dekat lokasi perbelanjaan, di mana Jerry menculik Karen. Pada 26 Mei 1969, rumah Jerry digeledah oleh polisi. Berbagai bukti ditemukan pada garasinya, mulai dari kawat besi yang digunakan untuk mengikat jasad dari korban-korbannya, spare part mobil yang berserakan, sampai foto-foto dari para korbannya. Bahkan pada beberapa foto itu, terdapat pantulan yang menunjukkan wajah Jerry saat mengambil foto. Dengan bukti yang kuat, Jerry didakwa atas 3 kasus penghilangan nyawa. Sedangkan, Jerry tidak didakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap Linda Slauson, sales girl penjual buku ensiklopedia. Sebab ketika itu, Jerry tidak dapat mengingat namanya. Sehingga Linda Slauson hanya direferensikan sebagai Jane Doe, sebutan untuk korban wanita tanpa nama di Amerika. Jerry mendapatkan hukuman penjara 3 kali seumur hidup pada tahun 1969. Sedangkan, istrinya memutuskan untuk bercerai dan mengganti namanya. Lalu dia pergi dengan membawa kedua anaknya ke kota lain. Sejak saat itu, istri dan anak-anaknya memutuskan hubungan dengannya, dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Di akhir hidupnya, Jerry menderita kanker hati. Dia pun meninggal di penjara Oregon pada tanggal 28 Maret 2006 di usia 67 tahun. Keluarga korban dan detektif yang menangani kasusnya sampai menangis bahagia atas kepergiannya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.